Baiklah, kita akan masuk ke teorema isomorfisme yang kedua. Teorema isomorfisme kedua berbunyi sebagai berikut. Jika H dan K adalah subgrup dari suatu grup G dan H subgrup normal G, maka H irisan K subgrup normal K dan K grup faktor dari H irisan K isomorfis terhadap HK grup faktor H. Dengan pembuktiannya sebagai berikut. Diketahui bahwa G adalah grup, maka H subgrup G, K subgrup G, dan H subgrup normal G. Akan dibuktikan yang pertama yaitu H irisan K subgrup normal dari K. Dan yang kedua, K grup faktor dari H irisan K isomorfis terhadap HK grup faktor H. Kita langsung saja membuktikan. Yang pertama adalah akan dibuktikan bahwa H irisan K subgrup normal dari K. Dengan kita misalkan bahwa K kecil anggota dari K besar dan X anggota dari H besar irisan K di mana H irisan K subgrup normal terdapat pada teorema di subgrup normal. Dari definisi kita tahu bahwa K kecil H irisan K sama dengan H irisan K kecil, sehingga K kecil H irisan K sama dengan H irisan K kecil itu kita definisikan sebagai koset kiri sama dengan koset kanan. Maka K kecil X kecil K inverse sama dengan K kecil H irisan K inverse. K kecil H irisan K inverse tersebut menunjukkan sifat asosiatif. Maka H irisan K kecil K inverse, di mana K kecil K inverse itu menunjukkan sifat identitas. Maka H inverse K identitas. Dan hasilnya adalah H irisan K. Ambil sembarang K kecil anggota K, karena K kecil X kecil K inverse sama dengan H irisan K, maka H irisan K kecil sama dengan K kecil H irisan K inverse K kecil. Mengapa demikian? Karena Kx K inverse sama dengan H irisan K, di mana Kx K inverse tadi seperti yang ada di bagian atas, dia adalah K H irisan K inverse K. Dengan demikian bahwa K H irisan K inverse K menunjukkan sifat asosiatif. Maka K H irisan K inverse K menunjukkan sifat asosiatif. Lalu H irisan K inverse K itu dia menunjukkan sifat identitas. Maka K kecil H irisan K besar, hasilnya adalah K kecil H irisan K besar. Karena H irisan K kecil sama dengan K kecil H irisan K besar, maka terbukti bahwa H irisan K subgrup normal dari K, di mana H irisan K subgrup normal K itu
terbukti bahwa jika koset kanan sama dengan koset kiri, bagaimana yang telah terdefinisi sebagai berikut: H irisan K besar, K kecil sama dengan K kecil H irisan K besar. Oke, kita akan langsung masuk ke pembuktian yang kedua. Akan dibuktikan K grup faktor H irisan K isomorfis terhadap HK grup faktor H dengan mendefinisikan bahwa HK membagi H sama dengan H kecil K kecil H besar, di mana H kecil K kecil anggota dari H besar K besar. Maka K kecil H, di mana K anggota dari K. Mengapa K kecil H besar? Karena hal berikut adalah menunjukkan sifat asosiatif. K kecil H besar H, di mana K kecil dikali H K kecil dikali H kecil dikali H kecil, maka K kecil dikali H kecil kali H kecil H kecil. Maka karena K anggota dari K, maka sifat ini adalah asosiatif. Misalkan suatu pemetaan fungsi f K terhadap HK grup faktor dari H, maka fungsi dari K sama dengan KH. Nah, kita akan langsung masuk ke langkah awal. Yang pertama, akan ditunjukkan fungsi f terdefinisi dengan baik dengan cara ambil sembarang K1, K2 anggota dari K besar sedemikian sehingga seperti berikut. Fungsi f K1 sama dengan fungsi f K2. Seperti yang kita ketahui bahwa FK sama dengan K kecil H besar, maka K1 sama dengan K2. Jadi terbukti bahwa fungsi f terdefinisi dengan baik.
Langkah kedua, kemudian akan ditunjukkan bahwa fungsi f homomorfisme dengan cara ambil sembarang K1, K2 anggota dari K besar sedemikian sehingga f K1, K2 sama dengan K kecil H, di mana K kecil itu K1, K2 H. Maka f K1 F K2. Maka terbukti bahwa fungsi f adalah homomorfisme. Langkah yang ketiga yaitu tunjukkan bahwa fungsi f onto. Ambil K kecil H anggota H besar K besar grup faktor dari H, sehingga terdapat K kecil anggota dari K. Maka FK sama dengan K kecil H. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi f bersifat onto. Langkah yang keempat adalah akan ditunjukkan kernel f dengan didefinisikan bahwa fungsi f K besar dipetakan terhadap HK grup faktor dari H dengan FK sama dengan K kecil H, di mana FK sama dengan K kecil H itu kita definisikan sebagai isomorfis pertama, yaitu K besar grup faktor dari kernel F isomorfis terhadap FK kecil. Akan ditunjukkan kernel F sama dengan H irisan K. Kernel F sama dengan K kecil anggota K, di mana FK sama dengan H. Kernel F sama dengan K kecil anggota K, di mana K kecil H sama dengan H. Dengan kita tahu bahwa tadi FK kecil sama dengan K kecil H, maka kita langsung masukkan saja FK-nya siapa. Kernel F sama dengan K kecil anggota K, di mana K kecil anggota H. Maka H irisan K. Maka sesuai dengan teorema isomorfisme pertama yang didefinisikan bahwa K besar grup faktor kernel F isomorfis terhadap FK kecil. Dengan kita tahu bahwa tadi hasil dari kernel F ialah H besar irisan K besar atau H irisan dari K. Maka K besar grup faktor dari H irisan K isomorfis terhadap HK grup faktor H. Karena telah terbukti bahwa fungsi f K besar dipetakan terhadap HK grup faktor dari H adalah grup homomorfisme onto dan kernel F sama dengan H irisan K, maka terbukti bahwa K besar grup faktor H irisan K isomorfis terhadap HK grup faktor H. Kesimpulannya ialah teorema isomorfisme kedua dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa fungsi f dipetakan tepat satu sehingga terdefinisi dengan baik atau tunggal, serta bersifat homomorfisme dan surjektif atau onto.